Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, selamat datang di kelas 8. Mudah-mudahan kelas 8 ini lebih baik dari kelas 7. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 8 adalah tentang sifat terpuji, akhlak terpuji, yaitu rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang sifat rendah hati. Pengertian rendah hati dalam bahasa Arab disebut tawadu. Rendah hati adalah sikap tidak pernah merasa lebih dari orang lain dan tidak pernah merendahkan orang lain. Fokus kepada dua poin ini, tidak pernah merasa lebih dari orang lain dan tidak pernah merendahkan orang lain. Lawan dari rendah hati atau tawadu adalah takabur, sombong. Sombong itu adalah sikap yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sombong dapat merubah seseorang dari predikat terbaik, paling baik, menjadi yang terburuk. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu dulunya adalah seorang hamba yang taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang beriman, patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap makhluk untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali satu. Siapa yang tidak mau sujud? Iblis. Mengapa iblis menolak untuk sujud? Karena iblis sombong. Iblis mengatakan, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Itu kata iblis. Khalaqtani min nar. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Aku nggak mau sujud kepada Adam. Nah, perhatikan kalimat iblis. Aku lebih baik dari Adam. Dia merasa lebih dari orang lain. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Api ya lebih hebat dari tanah dong. Tanah tuh. Apa tanah? Kata iblis. Dia merendahkan Adam. Nah, itu kebalikan dari sifat rendah hati. Kalau rendah hati tidak pernah merasa lebih dan tidak pernah merendahkan. Kalau sombong, dia merasa lebih dan dia merendahkan. Karena kesombongannya, karena iblis tidak punya sifat rendah hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis, mengusir iblis dari surga yang penuh kenikmatan. Dalil rendah hati terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat ke-63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Ar-Rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman adalah sifat Allah. Alladzina yamshuna 'alal ard, adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi, di muka bumi, hauna, dengan rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu dari caranya berjalan pun sudah kelihatan. Ketika dia berjalan di depan, di hadapan orang yang lebih tua darinya, ia akan membungkukkan badan. Itu kan cara orang yang berjalan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila diolok-olok, diejek oleh orang-orang bodoh, qalu, mereka mengatakan salama. Orang-orang yang rendah hati itu malah mengucapkan salam. Ketika mereka diejek, diolok-olok, mereka bukan membalas dengan ejekan, tetapi membalasnya dengan salam. Salam itu apa? Kalimat yang penuh dengan doa, yang doa itu mengandung keselamatan. Surat Al-Furqan ayat 63. Ciri-ciri orang yang rendah hati, Abi masukkan ada 6 ciri-ciri di sini. Yang
Pertama tadi ya, 2 poin di awal, dia tidak merasa lebih dari orang lain dan dia tidak pernah merendahkan orang lain. Kemudian ketika mengerjakan sesuatu dikerjakan dengan ikhlas. Dia tidak pernah mengharapkan kembalian, dia tidak pernah mengharapkan balasan dari pertolongannya terhadap orang lain itu. Kalaupun ingin mengharapkan balasan, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Apakah itu balasan langsung di dunia atau nanti di akhirat. Ketika bergaul, dia tidak pernah membeda-bedakan temannya. Dia berteman dengan siapa saja dengan baik, berteman dengan yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang kurang pintar. Dia berteman dengan siapa saja dengan baik. Dia juga ringan tangan. Orang yang rendah hati itu mudah membantu orang lain, mudah menolong orang lain. Ketika melihat orang lain kesulitan, dia akan tergerak hatinya untuk menolong. Jadi kalau masih ingat pelajaran tentang empati, nah empati adalah salah satu ciri orang yang rendah hati. Kemudian ia tidak pernah berlebihan. Ketika ia mencapai cita-citanya, misalkan dia mendapatkan juara kelas, ia tidak pernah membangga-banggakan apa yang telah ia capai itu dengan cara yang berlebihan. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah cukup sampai di situ. Tidak perlu diumbar-umbar, tidak perlu dilebih-lebihkan. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Kemudian selanjutnya, hemat dan hidup sederhana. Hemat itu berarti cukup. Cukup itu tidak boros, tidak mubazir. Itu hemat. Hemat berarti menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Hemat itu bukan hanya soal menabung ya. Menabung itu contoh dari hemat. Tetapi hemat itu sebenarnya adalah dia menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan porsinya. Hemat tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi setiap kita dapat menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan, kita sudah berhemat. Ketika berwudu misalnya, membuka keran air secukupnya, kecil saja membukanya, tidak besar-besar, agar air yang mengalir tidak terlalu deras, itu merupakan contoh dari hemat. Hemat apa? Hemat air. Ya, jadi hemat tidak hanya berbicara tentang uang saja. Ini ya, beberapa contoh sikap hemat. Pertama, ada hemat air tadi barusan sudah dijelaskan contohnya. Hemat uang, oke, jelas ini ya. Hemat kertas nih, biasanya kadang kertasnya masih banyak, bukunya masih banyak yang kosong, sudah beli buku baru. Ya, kita harus hemat kertas karena kertas itu dari pohon. Berarti pohon harus ditebang kan? Sementara pohon itu paru-paru bumi. Ketika kita bisa menghemat kertas, kita berarti menjaga pohon. Menjaga pohon berarti menjaga bumi. Dan hemat kuota juga contoh dari hemat. Ini lagi daring, diberikan kuota oleh orang tuanya, diberikan kuota oleh pemerintah. Ya, pergunakanlah sesuai kebutuhan. Untuk apa ya? Untuk belajar. Jangan dipakai untuk download game, main game, nonton video-video yang tidak bermanfaat. Kita harus menunjukkan sikap hemat. Sementara hidup sederhana itu merupakan hidup apa adanya. Bukan ada apanya, tetapi hidup apa adanya, sesuai dengan apa yang dimiliki. Apa yang kita punya, ya itulah yang kita manfaatkan, itulah yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Jangan memaksakan mengada-adakan sesuatu yang tidak kita punya. Kita punyanya motor, ya tidak perlu mengada-adakan pakai mobil kalau kita belum punya uangnya. Jangan memaksakan diri. Ingat, hidup sederhana itu hidup apa adanya. Dia tidak memaksakan diri untuk mengada-adakan yang belum ada. Hidup sederhana itu soal gaya hidup. Gaya hidup seperti apa maksudnya? Misalnya sederhana dalam berpakaian. Pakai baju yang sesuai kebutuhan. Baju itu kan fungsinya menutup aurat. Nah, yang penting baju itu sudah bagus, rapi, menutup aurat, silahkan dipakai. Tidak perlu beli yang mahal-mahal. Sederhana dalam tempat tinggal. Tempat tinggal itu kan untuk kita berlindung, untuk tempat kita menetap, untuk tempat kita bernaung. Kalau memang sudah yang sederhana bisa, kenapa harus yang mewah? Sederhana dalam memakai kendaraan dan lain sebagainya.
Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah anak-anakku semua, kesederhanaan setiap orang itu berbeda. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan 100 juta sebulan, tentu kesederhanaannya berbeda dengan seseorang yang berpenghasilan 10 juta per bulan. Mungkin bagi dia yang berpenghasilan 100 juta per bulan, naik mobil, memakai kendaraan mobil itu sudah sederhana. Ya, asalkan mobilnya tidak mahal-mahal, itu mungkin sudah sederhana. Tetapi bagi yang berpenghasilan 10 juta, sederhana dia itu naik motor mungkin. Mobil itu mungkin sudah termasuk mewah. Jadi kesederhanaan setiap orang itu tidak bisa disamakan. Tergantung sesuai dengan apa yang dia punya. Kalau punyanya 100 juta, ya wajar-wajar saja dong kalau naik mobil, beli mobil, itu sudah bagian dari sederhananya dia. Tapi bagi yang berpenghasilan 10 juta, kesederhanaan dia adalah menaiki kendaraan motor. Dan jangan dipaksakan, yang berpenghasilan 10 juta ingin ikut-ikut nih beli mobil. Jangan dipaksakan. Itulah, hidup sederhana itu adalah sesuai dengan apa yang dimiliki. Hidup apa adanya, sesuai dengan apa yang dimiliki. Dalil hemat dan hidup sederhana dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 26-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atidal qurba haqqah, dan berikanlah kepada keluarga dekatmu haknya, wal miskin, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini urutan pertolongan ya, urutan ketika kita mau membantu orang lain. Siapa yang harus didahulukan? Ternyata yang harus didahulukan itu adalah orang terdekat dengan kita, keluarga dekat kita. Ketika kita ingin membantu orang lain, kita lihat dulu nih, keluarga terdekat kita, ada yang kesulitan nggak? Ada yang sedang kesusahan nggak? Keluarga dekat kita itu siapa? Ya, yang pasti kedua orang tua kita, siapapun ada di rumah kita, yang memiliki ikatan darah dengan kita itu adalah keluarga dekat. Dan saudara seagama, keluarga dekat, yang dekat-dekat dengan kita, itu yang harus pertama ditolong. Baru kemudian orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi bagaimana kalau yang miskin duluan yang kita tolong? Silakan. Tetapi kita punya kewajiban untuk menolong keluarga kita terlebih dahulu. Wala tubadzira tabdzira, dan janganlah kamu berperilaku boros. Artinya kalau ingin mengeluarkan uang yang lebih, gunakan untuk sedekah. Jangan kamu boros menghambur-hamburkan hartamu. Innal mubadzirin, karena orang yang boros itu kanu adalah ikhwanas syayatin, saudaranya setan. Jadi bukan lagi temannya, tetapi saudaranya, sudah lebih dekat lagi tuh. Wa kana syaiton, dan setan itu li rabbihi kafuro, kepada Tuhannya dia ingkar. Dia tidak mau sujud tadi iblisnya, dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Isra ayat 26 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Hikmah dari memiliki sifat-sifat terpuji ini, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, adalah ada 3 dan masih banyak lagi. Hidupnya tenang, pasti ya. Kemudian tidak pernah menyesali apa yang sudah dilakukan, karena orang yang memiliki sifat terpuji, pasti insya Allah yang dilakukan adalah kebaikan. Nah, kalau yang dilakukan baik-baik, tidak perlu cemas bahwa kita akan menyulitkan orang lain. Tidak perlu cemas bahwa kita akan menyakiti hati orang lain. Sehingga hidupnya tenang, pasti. Dia juga tidak akan pernah menyesali apa yang sudah dia lakukan. Karena insya Allah yang dilakukan adalah kebaikan. Dan itu juga akan membuat dia mensyukuri semua apa yang dimiliki hari ini. Ini adalah beberapa hikmah dari sifat rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, dan Abi yakin masih banyak kebaikan lainnya yang akan bisa kita rasakan. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi orang yang boros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Artinya, tunjukkanlah sifat terpuji dan jauhilah sifat yang tercela. Pergunakan sesuatu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhannya, dan mudah-mudahan semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki sifat terpuji itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.